Nah, sahabat-sahabat Gemini dengar kan ya, betapa pentingnya kita harus menjaga tidak terjadi dehidrasi. Banyak minum ya dok. Karena apa? Cairan itu sangat berpengaruh. Bahkan ada studinya. Kalau misalnya kita minum cairan ataupun air putih yang banyak, sekitar 500 cc tadi ya dok, itu mengurangi 30 sampai 40 kali angka Ya, itu. kalau kita sehari-hari Hmm. ya 2 liter ya. 2 liter. Ya, maka penelitian itu kalau 2 liter kita tambah lagi 500 cc setiap harinya, itu resikonya menjadi Berkurang. tidak liter. Gitu. Jadi faktor-faktornya banyak juga ya, multifaktorial ya dok. Justru pasti dengan banyak faktor tersebut ya cara mencegahnya ya mencegah misalnya dari pola makannya, terus juga harus rendah lemak, rendah kolesterol, rendah apa tadi urin, terus juga makan minumnya juga harus banyak air putih, terus juga mungkin olahraga juga ya dok, berpengaruh juga ya. Iya. Terus juga ya paparan hangat, paparan panas ya kan tadi di Bekasi juga ya dok. Iya. Jadi banyak ataupun juga kadang-kadang pasien-pasien yang bekerja terpapar panas yang di sekitar sini kan pasien-pasien pabrik ya dok, bekerja di pabrik, makanya banyak di sini. Makanya kita yang memang tinggalnya tadi di Stone Belt, baiknya memang check up. Iya. Gimana check up yang bisa melihat batu? Paling tidak check up yang ada USG-nya dan cek urin sama urin kreatinin. Karena katanya kalau kreatininnya meningkat, itu resiko batunya meningkat juga. Ya. Nah, semua pemeriksaan tersebut MCU bisa dilakukan di sini ya dok. Iya. Dengan benteng santai. Oke deh. Terus dok, ini kan kita udah bahas nih batu-batu ada penyebabnya apa. Nah, sekarang kalau misalnya ditemukan nih dok pada pasien, wah ini ada batu. Tindakan apa sih yang bisa dilakukan dok? Nah, batu itu sangat tergantung dari penanganannya sangat tergantung dari ukuran, letak, dan bentuk dari anatomi saluran kemih kita. Ya, nah, modalitasnya mulai dari yang paling ringan ya tentu dengan obat saja. Kalau batunya kecil, biasanya batu yang di bawah 5 mili, 4 mili, ya, di mana saluran atau anatominya normal, tidak ada masalah, tidak ada sumbatan, tidak ada penyempitan. Biasanya bisa kita lakukan dengan konservatif terapi namanya ya, bisa dikasih dengan obat-obatan juga ya. Atau kita sebut dengan MET ya, medical exposure therapy ya. Atau modalitas kedua bisa dengan ESWL. Itu singkatannya extracorporeal shock wave lithotripsy. Yaitu dengan melakukan terapi gelombang kejut. Nah, ini adalah untuk menangani batu-batu yang memang tidak terlalu besar. Ya, biasanya batu yang ukurannya ya 15 mili di ginjal, ya ukurannya nggak lebih dari 15 mili di ginjal, dengan kita melihat kekerasan batu. Nah, dari CT scan kita bisa lihat tuh dokter Richard, dia keras atau tidak. Nah itu kalau ada di hasil radiologi dokter radiologi suka tulis HU tuh HU ya. atau HU-nya. Nah kita biasanya lihat kalau HU-nya tidak lebih dari 1000, mungkin cukup ideal dengan ukuran tadi di bawah 15 mili ya, cukup ideal untuk dilakukan SWL. Ya. Nah ini enak, SWL nggak perlu dirawat, bisa rawat jalan, jadinya juga nggak terlalu berlebihan. Ya. Kondeker ya dok. Tindakan langsung boleh pulang. Iya, jadi simple. Ya, jadi biasanya kita takut kan operasi. Nah, tapi kalau batu di ureter gimana? Nah, ureter biasanya kalau nggak lebih dari 1 cm masih mungkin bisa SWL tadi. Ya. Jadi nggak semua batu harus di SWL. Ya, jadi ada syaratnya. Nah, selain itu ada juga URS, ya, atau ureter rhinoskopi. Ini biasanya untuk batu ureter, batu yang ada di saluran yang menghubungkan antara ginjal dan gelung kencing. Ya. Ya, biasanya kita juga URS itu kalau tadi batunya ternyata keras, halunya lebih dari 1000 ya, atau apa namanya posisinya atau bentuk anatomi
saluran kemih kita ada sedikit masalah, ada stenosis, ada penyempitan misalnya. Mungkin pilihan URS gitu. Nah, sekarang ada lagi RIRS namanya. RIRS dengan laser tripsi atau yang kita sebut dengan retrograde intrarenal surgery. Jadi kita menggunakan flexible URS. Dia bisa masuk ke ruang-ruang yang berkelok, ya itu namanya flexible URS. Nah, dan kita bisa pecahkan dengan laser. Nah, ini bisa diindikasikan untuk batu di ginjal, batu di saluran ureter, misalnya batu yang ukurannya tidak terlalu besar tapi dia keras. Tadi HU-nya lebih dari 1000. Ya kemungkinan dengan SOL-nya kecil mungkin keberhasilan. Nah, RIRS ini sangat berguna ya. Atau memang batu yang letaknya posisinya sulit, biasanya di calyx inferior atau di pul bawah ginjal ya. Kalau ginjal kita lihat tuh dia ada bagian yang sangat sangat sulit untuk misalnya batu itu keluar sendiri. Jadi kalau ditembak atau di SWL pun dia nggak bisa keluar karena letaknya yang di bawah sulit. Nah itu sangat baik kita gunakan dengan RIRS dan kita bisa menggunakan laser tripsi. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan PCML, percutaneous nephrolithotripsy atau likotomi, yaitu dengan melakukan kayak dibor ya dari samping menggunakan alat mikroskop. Nah ini biasanya untuk batu-batu yang sudah besar, ya lebih dari 2 cm ke atas, dan batunya keras ya. Nah kita gunakan PCML. Nah kalau batunya itu lebih kompleks lagi, wah batunya sudah penuh atau kita sebut dengan batu Stockholm konflik gitu ya, susah nih. Nah baru kita lakukan pilihan terakhir, yaitu dengan open surgery ya, dibuka open nephrolithotomy. Nah semua itu kita sudah bisa di sini dokter Richard ya. Kita sudah punya laser tripsi, kita sudah punya resep, ya SWL, bisa WS, PCNL, semua bisa sih. Jadi secara holistik pasien batu yang yang datang ke sini nggak perlu kemana-mana, nggak perlu dirujuk kemana-mana lagi, bisa ditangani di Hermina Granulisa. Pusat pelayanan batu terlengkap. Gitu dok. Ya insya Allah. Ya insya Allah bisa dilakukan semuanya di Hermina Granulisa. Begitu sahabat-sahabat Hermina. Jadi mulai dari tindakan minimal invasif ya dok, dari SWL, terus juga URS, uteroskopi, terus juga RIRS. Yang RIRS ini dia lebih bagus lagi ya dok. Dan bahkan ada di sini, sedangkan mungkin di rumah sakit lain belum ada ya dok. Di Hermina Granulisa ada. Jadi RIRS itu teropongnya lebih lebih dia lebih bisa menjangkau jangkauannya bisa lebih luas karena dia bisa berbelok-belok, bisa memasuki tempat-tempat yang sulit dijangkau dengan hal yang rigid. Kalau URS hasilnya rigid ya dok. Kalau ini dia bisa di mana? Oke, dan terakhir ya PCNL itu yang invasif juga, yang ya tetap sih kita kalau misal batunya agak sulit ya dok, dan keras dan lebih dari 2 cm susah untuk kalau ditembak ya di SWL atau di RS juga susah ya. Mau tidak mau pakai CNL. Tapi PCNL ini juga lukanya hanya kecil ya, 1 cm sebesar jari kita karena alatnya kecil jadi masuk ke dalam ginjal. Oke deh gitu ya. Sejauh itu ya seperti itu ya dok untuk yang pelayanan yang ada di Hermina Granulisa. Insya Allah kita sudah lengkap ya di sini ya. Sudah, dan ada banyak dokter, ada 3 dokter saat ini. Ada dokter Amrizal spesialis urologi, ada dokter Dani juga spesialis urologi, dan dokter Stephen ya dok spesialis urologi. Jadi bisa untuk melakukan penanganan batu saluran kemih atau batu ginjal. Tiap hari ada yang berat. Tidak usah takut. Apa saja. Kalau ada masalah
datang ke sini dikonsulkan ke dokter-dokter yang hebat, dokter urologi bisa ditangani gitu. Begitu sahabat-sahabat Hermina, mungkin ya tadi sudah dijelaskan ataupun mendengar, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dokter Amrizal juga bermanfaat bagi saya sendiri juga ataupun mendengar podcast yang mendengarkan video kita atau melihat video kita nanti. Untuk itu apabila misalnya dari sahabat-sahabat Hermina ada keluhan tentang batu ginjal atau batu saluran kemih yang telah disampaikan tadi ataupun juga penyakit-penyakit lainnya bisa langsung ditangani dengan cara mendaftarkan ke web Hermina ataupun aplikasi Halo Hermina. Begitu. Oke. Mungkin sekian aja ya, Dok. Sudah banyak tadi ya, banyak yang disampaikan. Ya, terima kasih Dokter Amrizal. Terima kasih sahabat Hermina. Ya, bertemu lagi di selanjutnya podcast. Oke deh. Wah. Sama. Oke.